Ya pemirsa, bandar arisan bodong yang dilaporkan oleh member atau nasabahnya diamankan oleh Satreskrim Polres Kota Waringin Barat untuk diproses lebih lanjut. Di mana atas perbuatannya tersebut tersangka terancam kurungan 5 tahun penjara. Dalam pers conference yang digelar Polres Kobar, Wakapolres Kobar Kompol Wilhelmus Helki mengatakan bahwa kasus tersebut terungkap berdasarkan pemeriksaan penyidik pada pelapor, saksi-saksi, dan tersangka. Para korban yang merasa tertipu pada awalnya ditawari tersangka produk arisan tersebut tanggal 25 Oktober 2022 di rumah tersangka. Saat itu pelapor diiming-imingi bakal mendapatkan keuntungan pada waktu yang telah ditentukan. Akan tetapi pasca 10 bulan berjalan, tepatnya tanggal 14 Agustus 2023, arisan tersebut berlangsung uang yang dijanjikan tidak bisa dicairkan. Tersangka berdalih bahwa uang itu tidak bisa dicairkan lantaran uangnya digunakan untuk member arisan lainnya yang sudah dapat sebelumnya dan hilang dan tidak membayar. Saat itu kepada korban, pelaku mengaku agar segera mengganti uang milik pelapor. Akibat tidak jelas kapan uang tersebut dibayarkan dan tidak ada kepastian. Lanjut Wakapolres, akhirnya tersangka dilaporkan ke Mapolres Kobar oleh pelapor. Pada tanggal 25 Oktober tahun 2023, tersangka atas nama Anissa Arianti binti Bariansah ini menawarkan kepada pelapor ataupun korban untuk membeli arisan menurun, yang mana tersangka Anissa Arianti binti Bariansah merupakan bandar dari arisan tersebut. Adapun arisan yang ditawarkan kepada pelapor adalah arisan get menurun dengan harga bervariasi. Pada saat itu pelapor tertarik untuk membeli arisan yang ditawarkan oleh tersangka dan pelapor mengirimkan sejumlah uang melalui transfer ke nomor rekening tersangka. Kemudian pada saat membeli arisan kepada tersangka, pelapor ini diiming-imingi akan mendapatkan keuntungan dan akan dapat pada waktu yang telah ditentukan oleh tersangka. Ini setelah berjalan 10 bulan, tepatnya bulan Agustus 2023, tersangka menyampaikan kepada pelapor bahwa untuk arisan yang dibeli oleh pelapor tidak bisa dicairkan karena alasan tersangka untuk member arisan yang lain sudah hilang dan tidak ada yang membayar. Namun pada saat itu tersangka menyampaikan akan bertanggung jawab. Namun sampai dengan hari ini pengungkapan perkaranya, tersangka tidak kunjung memberikan uang milik pelapor. Atas kejadian tersebut, korban mengalami kerugian kurang lebih 30 juta rupiah. Kemudian dari hasil pemeriksaan pelapor, saksi-saksi dan tersangka bahwa tidak hanya pelapor yang tidak dibayarkan arisannya, masih ada kurang lebih 19 peserta arisan yang belum dibayarkan uang arisan tersebut hingga saat ini. Saat ini para penyidik juga masih melakukan pendalaman untuk nantinya mendata kembali pelapor ataupun korban yang ingin melaporkan supaya nanti kita lebih terang untuk mengungkap perkara penggelapan ini ataupun penipuan. Kemudian barang bukti yang sudah disita dari tangan tersangka yaitu satu buah handphone iPhone XR warna putih, kemudian satu buah eksemplar rekening koran atas nama Popita Aprilia. Kemudian pasal yang disangkakan yaitu pasal 378 tentang penipuan dan pidana pasal 372 KUHP pidana tentang penggelapan dengan ancaman pidana selama 5 tahun penjara. Atas perbuatannya tersangka dijerat dengan pasal 378 KUHP dan pasal 372 KUHP tentang penipuan dan penggelapan dengan ancaman hukuman 5 tahun penjara. Dari 2020. Sebelumnya gimana pembayaran? Uangnya kemana? Pakai apa? Nggak pakai, karena ini nggak kaya. Ada yang berlain yang udah dapat nggak kaya. Udah support. Berapa orang korbannya? Perkiraan itu hampir 20 orang, kurang lebih. Kurang lebih. Cuman belum
full terpenuhi bayaran. Misal Muhammad Iksan, SBTV.